Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah lembaga ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Lembaga pertama yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, di mana setiap orang di situ tumbuh kembang dari bayi, anak-anak, dan menuju dewasa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Dalam kebenaran firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga 18 sampai dengan 25, di sini menegaskan kepada kita bahwa setiap anggota keluarga dianugerahi keluarga sebagai tempat pertama-tama untuk berlatih melayani dan juga menjadi lembaga ilahi di mana setiap anggota keluarga melayani Allah melalui keluarga mereka masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hei suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga, rumah tangga kita adalah lembaga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, di mana keluarga menjadi tempat pertama kita belajar melayani, tempat pertama kita berlatih melayani, tempat pertama kita diberi tanggung jawab dalam tugas pelayanan, dan di dalam keluarga menjadi tempat bagi kita untuk mewujudkan pengabdian kita bagi Allah. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita tanggung jawab suami terhadap istrinya, tanggung jawab istri terhadap suaminya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, tanggung jawab anak-anak terhadap orang tuanya, tanggung jawab asisten rumah tangga terhadap tuannya, tanggung jawab tuan terhadap asisten rumah tangganya. Masing-masing anggota keluarga di dalam keluarga mereka mempunyai tanggung jawab dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Ketika seorang istri melakukan tanggung jawabnya kepada suaminya, ia melakukan tanggung jawabnya karena untuk itulah ia melayani Tuhan. Seorang suami melakukan tugas tanggung jawabnya bagi istrinya, itu adalah kepercayaan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada seorang istri untuk melayani suaminya. Seorang tua melakukan tugas tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, itu adalah tugas tanggung jawab dari Allah untuk orang tua dalam melayani anak-anak. Anak-anak mempunyai tugas tanggung jawab terhadap orang tuanya, dan itu adalah kepercayaan Allah bagi anak-anak untuk melayani orang tua. Dan para asisten rumah tangga mempunyai tugas tanggung jawab bagi tuannya, dan itu adalah kepercayaan dari Allah terhadap asisten rumah tangga bagaimana ia melayani tuannya. Demikian juga tuannya mempunyai tanggung jawab terhadap para asisten rumah tangga, dan itu kepercayaan dari Allah bagi para tuan untuk asisten rumah tangga, dan masing-masing akan berhadapan dengan tata keadilan Allah. Setiap orang harus melakukan tugas tanggung jawabnya, dan itu adalah tanggung jawab yang dianugerahkan oleh Allah bagi masing-masing keluarga. Dan jelas sekali di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh asisten rumah tangga terhadap tuannya, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan terhadap asisten rumah tangga, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap anggota keluarga, apapun posisi, apapun peranannya, mereka menerima tanggung jawab dari Allah untuk melayani Allah, mengabdikan seluruh pelayanan itu melalui dan terhadap keluarganya satu dengan yang lainnya. Inilah yang membawa kita dalam tatanan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, asisten rumah tangga terhadap tuannya, tuannya terhadap asisten rumah tangga.
dan masing-masing orang akan mendapatkan upahnya dari Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, selamat melayani Tuhan, mengabdi kepada Allah melalui dan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati.